Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Fadilah dengan NIM 856639018, ingin mendiseminasikan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Penjumlahan dan Pengurangan melalui penggunaan media benda konkret blok pecahan pada siswa kelas 5 SD Negeri 170 Harasal. Penelitian ini telah disahkan oleh Bapak Muhammad Nuzli MPD selaku tutor mata kuliah PTK di UP BJJ UP Jambi, Pokjar Merangin sebagai salah satu tugas akhir semester 7. Pada laporan ini berisikan yang pertama pendahuluan, yaitu latar belakang penelitian, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga manfaat penelitian. Ya, kemudian pada bab kedua yang berisikan tinjauan pustaka, bab ketiga yang berisikan metodologi penelitian, yaitu yang berisi dengan materi subjek penelitian dan lokasi penelitian, desain penelitian dan teknik pengumpulan data, kemudian prosedur penelitian. Nah, pada bab 4 berisikan tentang temuan dan pembahasan yang di dalamnya berisi pembahasan dari setiap siklus, kemudian jadwal penelitian dan teknik pengumpulan data, kemudian personalia penelitian. Nah, pada bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian setelah itu ada daftar isi dan yang terakhir berisikan lampiran. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini adalah negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Nah, salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas. Di era globalisasi yang saat ini, kesiapan setiap negara untuk bersaing sangatlah penting. Nah, pendidikan ini memiliki peran yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama yang harus dijalankan oleh pemerintah. Nah, standar pendidikan yang baik dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar yang optimal, kemudian dapat tercapai jika proses pembelajaran berlangsung dengan cara yang efektif serta efisien. Kemudian didukung dengan fasilitas yang memadai serta partisipasi masyarakat dan guru yang berkualitas. Nah, salah satu usaha yang bisa yang bisa untuk menunjang meningkatnya kualitas guru adalah yaitu dengan meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemantapan kemampuan profesional dan dapat melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan saat menyamakan atau menyerupakan penyebut pecahan sebelum melakukan penjumlahan atau pengulangan. Dari hasil ujian harian, sekitar 60% siswa ini belum memenuhi KKM karena sering melakukan kesalahan saat menyelesaikan langkah-langkah, terutama ketika harus menyederhanakan hasil pecahan. Selama proses pembelajaran, tampak beberapa murid ini kehilangan fokus dan mudah terdistraksi. Misalnya saat diberi tugas, ada beberapa siswa yang masih belum bisa fokus untuk mengerjakannya ya. Jadi masih suka sibuk sendiri ya misalnya ataupun dengan teman sebangkunya. Nah, tetapi ada juga beberapa siswa yang terlihat menunjukkan semangatnya dalam pembelajaran. Nah, upaya teman yang memiliki fokus belajar ini bisa
menolong teman yang sedang kesulitan untuk melakukan untuk mengerjakan atau menyelesaikan soalnya. Nah, saya juga menyadari bahwa penjelasan materi yang saya lakukan itu sangat cepat, jadi mungkin itu yang membuat mereka masih kebingungan ya. Jadi sebagai siswa masih belum mengerti konsep dasar pecahan, dan juga saya belum memberikan modifikasi dalam metode pembelajaran seperti memakai perangkat yang nyata atau permainan simpel yang dapat memudahkan siswa untuk menguasai konsep pecahan dengan baik. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan media benda konkret atau blok pecahan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas 5. Kemudian untuk yang kedua yaitu bagaimana penggunaan media benda konkret ini bisa berdampak pada peningkatan kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana penggunaan media benda konkret ini dapat meningkatkan fokus dan antusias siswa dalam pembelajaran pecahan. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguraikan penggunaan media benda yang nyata ataupun blok pecahan untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa pada topik penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas 5. Yang kedua yaitu untuk memeriksa seberapa efektif pemanfaatan media benda yang nyata dalam meningkatkan keterampilan murid menyamakan penyebut dan hasil belajar matematikanya. Dan yang ketiga yaitu untuk mengenali perubahan perhatian, ketertiban, dan semangat siswa selama pembelajaran setelah penggunaan benda konkret dalam menyelesaikan soal pecahan. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama untuk siswa, membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep pecahan dengan pengalaman langsung menggunakan media konkret. Jadi manfaat dari penelitian ini yang pertama untuk siswa itu diharapkan siswa ini bisa terbantu dengan mudahnya memahami konsep pecahan dengan pengalamannya langsung ya, menggunakan media konkret ataupun media nyata. Kemudian meningkatkan semangat, konsentrasi, dan keterlibatan aktif dalam proses belajar matematika. Nah, tujuan yang kedua untuk siswa yaitu bisa memberikan dorongan semangat, kemudian menambah konsentrasi dan siswa menjadi lebih aktif dalam belajar matematika ya. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan agar hasil belajar menjadi lebih baik. Jadi, kalau kita memberikan pengalaman belajar yang mengesankan, yang baik untuk siswa, pembelajaran itu akan menjadi baik ya, karena siswa bisa memahami dengan baik, kemudian bisa menyelesaikan soal materi dengan baik gitu. Kemudian manfaat untuk guru yang pertama yaitu menjadi pilihan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk membantu siswa dalam menyamakan penyebut pecahan. Jadi penelitian ini manfaat untuk guru bisa menjadi pilihan strategi dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan panduan praktis dalam menggunakan media konkret untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi bisa memberikan panduan yang tidak menyulitkan gitu dalam menggunakan media konkret untuk memperbaiki
kualitas hasil belajarnya. Kemudian mendorong para guru untuk berinovasi dalam pembelajaran yang berbasis media sesuai karakter siswa. Nah, jadi penelitian ini memiliki manfaat supaya para guru bisa termotivasi ya dalam penggunaan media dalam pembelajaran ini agar siswanya ini mudah memahami materi yang akan disampaikan. Kemudian manfaat untuk sekolah yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dengan menerapkan metode yang lebih kreatif dan sesuai konteks. Jadi manfaatnya bagi sekolah itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu supaya bisa menerapkan metode yang kreatif yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kurikulum dan reputasi sekolahnya. Jadi kalau pembelajaran di kelas itu sangat baik, hasil belajarnya sangat baik, prosesnya sangat baik, maka itu akan menjadikan sekolah itu memiliki kualitas yang baik pula. Jadi orang-orang itu akan berpikir, oh ternyata sekolah ini mempunyai sistem pembelajaran yang baik gitu. Nah, kemudian bisa menjadi contoh pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru lain di sekolah lain. Nah, jadi penelitian ini bisa dijadikan contoh bagi guru yang mengalami kesulitan serupa. Kemudian pada bab kedua yaitu kajian pustaka, menurut Piaget, anak-anak yang bersekolah dasar berada dalam tahapan operasional konkret. Nah, di fase ini mereka lebih mudah memahami ide-ide yang tidak nyata jika disampaikan dengan menggunakan benda fisik ataupun gambar. Jadi pada masa ini anak-anak itu akan lebih memahami penjelasan ataupun materi jika kita menyampaikannya menggunakan benda nyata gitu. Benda yang memiliki fisik yang bisa dilihat oleh anak-anak tersebut. Nah, maka dari itu menggunakan alat bantu seperti blok pecahan ini sangat cocok, sangat pas ya karena dengan menggunakan alat tersebut mereka bisa melihat secara langsung, kemudian mencerna, memahami penjelasan dari gurunya. Nah, pecahan itu sendiri adalah bagian dari keseluruhan yang ditunjukkan dengan pembilang dengan pembilang dan penyebut. Dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan, siswa diharuskan memahami kesetaraan pecahan, menyamakan penyebut, dan menyederhanakan hasilnya. Masalah biasanya muncul saat mencoba menyampaikan penyebut, sehingga diperlukan alat yang bisa membantu memperlihatkan proses tersebut. Nah, jadi biasanya materi pecahan ini memiliki masalah pada menyamakan penyebutnya. Nah, jadi diperlukan alat ataupun media yang bisa membantu siswa untuk memperlihatkan prosesnya dalam menyamakan penyebut agar mereka itu lebih paham jika kita menggunakan benda fisik ya. Kemudian alat bantu itu apa sih? Nah, alat bantu adalah sarana pembelajaran yang bisa dirasakan, dilihat, dan langsung dimainkan oleh siswa. Jadi alat bantu itu bisa siswa rasakan secara langsung, bisa dilihat langsung oleh siswa, dan bisa digunakan langsung oleh siswa. Nah, salah satu contohnya yaitu blok pecahan. Nah, blok pecahan itu adalah salah satu bantu fisik yang ampuh untuk memperlihatkan pecahan.
Nah, menurut Pratiwi dan Minsi 2021 mengungkapkan bahwa memanfaatkan media objek nyata bisa meningkatkan hasil belajar matematika pada topik pecahan. Jadi, menurut Pratiwi dan Minsi ini, menggunakan media objek yang nyata ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada pelajaran matematika. Kemudian, menurut Islamiyah dan kawan-kawan, beliau menekankan bahwa penggunaan media konkret ini sangat berhasil dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa pada materi pecahan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar secara partisipasi aktif siswa selama proses pengajaran. Nah, menurut Islamiyah dan kawan-kawan ini, beliau ini menekankan bahwa menggunakan media itu sangat bisa meningkatkan keberhasilan siswa dalam pencapaian belajar. Kemudian, menurut Hendriani 2021 juga berpendapat bahwa siswa di sekolah dasar itu akan cenderung menangkap sesuatu yang bersifat konkret ataupun nyata. Jadi, menurut Hendriani ini, siswa di sekolah dasar ini akan cenderung cepat menangkap materi ataupun pelajaran itu jika dibantu dengan penggunaan media yang nyata. Oke. Nah, kemudian di sini ada bagan alur penggunaan blok pecahan. Nah, di sini ada 3 kondisi siswa. Yang pertama, kondisi awal sebelum menggunakan media, kemudian tindakan, dan ada kondisi akhirnya. Nah, kondisi awal sebelum guru menggunakan media itu hasil belajarnya sangat rendah ya. Jadi memerlukan tindakan pembelajaran. Nah, tindakannya apa? Menggunakan blok pecahan. Nah, dengan tindakan menggunakan blok pecahan, siswa berlatih memahami pecahan dengan benda yang nyata. Nah, kemudian kondisi akhir setelah siswa menggunakan blok pecahan dalam pembelajaran, hasil belajarnya itu meningkat sangat baik dan pemahaman materi dari pecahan tersebut juga sangat baik. Bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 170 Rasau, tepatnya di kelas 5 dengan jumlah siswa 23 siswa dan materi yang diambil adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Waktu pelaksanaan penelitian ini yang hari pertama dilakukan pada hari Selasa 19 Mei 2026, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Nah, penelitian ini ditujukan kepada seluruh siswa kelas 5 yang membutuhkan perhatian khusus pada siswa yang belum mencapai KKM lebih dari 70. Oke. Kemudian desain penelitian dan teknik mengumpulkan data. Nah, rencana pada siklus 1 dan 2 ini memiliki desain dan teknik sendiri dalam mengumpulkan data. Nah, pada siklus pertama, siswa bekerja dalam kelompok kecil 4-5 orang. Nah, setiap siswa itu diberikan blok pecahan untuk memanipulasi bentuk pecahan. Misalnya, siswa itu diminta untuk menyusun blok pecahan 1/2 dan 1/4 untuk melihat bagaimana penyebut disamakan. Kemudian, guru membimbing dengan contoh bertahap. Lalu, siswa mencoba menyelesaikan soal pecahan dengan blok
tersebut, kemudian diberikan tes siklus 1 pada akhir pembelajaran. Nah, pada siklus kedua, tahapannya yang pertama guru memulai persepsi singkat ya, sama seperti yang sebenarnya di siklus pertama juga guru memulainya dengan persepsi. Cuman saya lupa, menyantumkannya ya. Misalnya bertanya tentang pengalaman mereka sendiri, tentang berbagi makanan gitu, misalnya berbagi roti, pizza gitu ya. Kemudian, eee, guru memperkenalkan, mereka permainan edukatif pecahan yaitu puzzle pecahan dan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok diberi puzzle pecahan, dan siswa diminta menyamakan penyebut pecahan dengan cara mencocokkan puzzle. Nah, siswa yang lebih paham, diminta untuk membantu temannya yang kesulitan. Karena, itu bisa menjadi salah satu cara agar, siswa yang kurang paham dengan, materi yang disampaikan, bisa dibantu dengan temannya, yang sudah paham. Kemudian, dalam kelompok tersebut siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal pecahan melalui permainan. Nah, jadi pada, kegiatan ini ya, siswa itu diminta untuk saling, bertukar pendapat, berdiskusi gitu. Untuk menyelesaikan soal pecahan menggunakan permainannya. Nah, jadi, pada saat itu guru, mengamati, kegiatan siswa ya, kemudian memberikan arahan ya kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Nah, setelah permainan, siswa mengerjakan soal latihan individu untuk mengukur pemahaman dengan bantuan media. Jadi setelah melakukan permainan tersebut, dilakukan tes individu untuk mengukur pemahaman siswa ya, dengan menggunakan, puzzle pecahan. Nah, alur dari penelitian ini, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu tindakan, yang ketiga observasi, kemudian refleksi, dan yang terakhir perencanaan ulang. Nah, tahapan, pelaksanaan siklus ini, ada beberapa tahap. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan yaitu perencanaan atau planning ya. Pada siklus ini, pada siklus yang pertama yaitu menyusun RPP dengan media blok pecahan dan menyiapkan soal latihan. Kemudian, tindakannya yaitu guru menjelaskan konsep pecahan dengan blok pecahan, siswa berlatih menyamakan penyebut dan menyederhanakan hasil. Kemudian pengamatannya yaitu mengamati, aktivitas siswa, mencatat keterlibatan, fokus, dan kesulitan. Kemudian mengambil data hasil siklus yang pertama. Dan, tahapan yang terakhir itu refleksi, yaitu mengevaluasi kelemahan lalu merencanakan perbaikan di siklus 2. Nah, pada siklus 2, ada tahap planning yaitu menyusun RPP dengan tambahan permainan pecahan dan metode, sebaya. Jadi, pada siklus 2 ini, menyusun RPP siklus 2, kemudian menambahkan permainan pecahan dan, menambahkan metode peer teaching ya. Kemudian, pelaksanaannya yaitu guru memfasilitasi permainan pecahan. Siswa bekerja dalam kelompok, ada sesi peer teaching-nya. Jadi, ada waktu ini, untuk saling mengajarkan kepada teman yang belum paham. Nah, kemudian pada tahap, observasi, mengamati peningkatan antusiasme, kemudian interaksi antar siswa, serta hasil tes siklus kedua. Nah, pada, refleksi, yaitu mengevaluasi aktivitas permainan dan peer teaching. Nah, pada tahap ini tuh guru mengevaluasi, kegiatan siswa dan, peer teaching yang dilakukan siswa. Nah, apakah, dan bisa menentukan apakah, target KKM-nya tercapai. Nah, kemudian yang kedua ada rencana pengamatannya ya, dan ada rencana refleksi.
Pada tahap selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, pada hari pertama yaitu prasiklus, guru memulai pelajaran seperti biasanya tanpa menggunakan media alat bantu yang nyata. Nah, pada kegiatan pelajaran ini banyak siswa yang eh, tidak banyak siswa yang tidak aktif ya. Kemudian siswa diberikan soal tes prasiklus untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Nah, hasil yang menunjukkan pembelajaran belum aktif, hasil ini menunjukkan pembelajaran ini belum efektif dan perlu adanya tindakan perbaikan dengan memfokuskan peningkatan pemahaman konsep pecahan, antusiasme belajar dan keterlibatan siswa. Nah, pada hari kedua siklus 1, guru memulai aktivitas pembelajaran dengan menggunakan blok pecahan sebagai alat bantu. Nah, pada hari selanjutnya guru melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan bantuan media blok pecahan sebagai alat bantu ya. Nah, siswa diajak untuk mengamati, memanipulasi, dan secara bertahap menyamakan penyebut pecahan. Nah, jadi siswa ini diajak untuk mengamati, memanipulasi ya menggunakan blok pecahan. Kemudian memberikan latihan soal untuk siklus pertama. Nah, fokus utama untuk siklus 1 ini adalah memperkenalkan alat bantu yang nyata dan mengurangi kesulitan siswa dalam menyimpulkan penyebut. Nah, pada siklus pertama ini tujuan atau fokus utamanya itu yaitu untuk memperkenalkan kepada siswa alat bantu nyata ataupun alat bantu yang visual ya, bisa dilihat, bisa diraba, ya bisa dipakai. Kemudian bisa mengurangi kesulitan siswa untuk menyamakan penyebut. Kemudian pada hari kedua, siklus kedua yaitu guru melaksanakan pembelajaran menggunakan permainan edukatif. Contohnya domino ataupun puzzle. Dan menggunakan metode peer teaching. Jadi pada siklus kedua ini, guru menerapkan permainan edukatif menggunakan puzzle dan menggunakan metode baru yaitu peer teaching. Nah, siswa bekerja dalam kelompok, saling membantu dan menyelesaikan soal pecahan dengan cara bermain. Nah, jadi mereka itu menyelesaikan soal pecahan itu menggunakan puzzle ya dalam kerja kelompok. Nah, fokus utama di siklus kedua ini adalah meningkatkan antusiasme serta keterlibatan aktif siswa. Setelah itu dilakukan tes akhir siklus untuk mengukur hasil pembelajaran. Nah, fokus utama untuk siklus 2 ini yaitu meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran ya, agar siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Dan setelah itu dilakukan tes untuk siklus kedua. Di siklus kedua ini, RPP juga diperbarui untuk menambahkan variasi metode yaitu permainan edukatif dan menggunakan peer teaching. Nah, pada bab 4 ini yaitu yang berisi temuan dan bahasa. Nah, pembahasan dari setiap siklus ya. Pada aspek kinerja guru dalam prasiklus pengelolaan kelas mencapai 60%. Nah, jadi pada prasiklus pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru ini mencapai 60%. Dan dalam penggunaan media sebesar 65%. Kemudian interaksi antar siswa sebesar 70%. Dan memiliki rata-rata 65%. Kemudian pada siklus pertama ya, penguasaan guru dalam pengelolaan kelas yaitu memiliki
peningkatan dari 60% ke 75% ya. Kemudian penggunaan media juga terdapat peningkatan ya, karena pada siklus 1 ini sudah menggunakan media konkret ya, media benda nyata blok pecahan, yaitu kinerja guru meningkat menjadi 78% dan interaksi siswa juga meningkat menjadi 80%. Dan rata-rata kinerja guru pada siklus pertama yaitu 77,7%. Kemudian pada siklus kedua, kinerja guru dalam pengelolaan kelas bertambah lagi menjadi 85%. Kemudian penggunaan media juga mengalami peningkatan yang baik, yaitu 88%. Dan interaksi siswa pada siklus 2 ini juga meningkat dengan sangat baik ya. Mencapai 90%. Dan rata-rata kinerja guru pada siklus kedua ini adalah 87,7%. Nah, kemudian hasil belajar siswa ya, nilai rata-rata dan ketuntasan. Nah, nilai rata-rata dari prasiklus yaitu 58 dan persentase ketuntasannya hanya sekitar 39,13%. Dan pada siklus pertama, nilai rata-ratanya meningkat dari 58 menjadi 65. Dan persentase hasil beasiswa juga mengalami peningkatan menjadi 56,52%. Kemudian pada siklus kedua mengalami peningkatan nilai rata-rata juga, yaitu 77, dan persentase ketuntasan mencapai 73,91%. Nah, data pendukung yaitu observasi keaktifan siswa ya pada prasiklus. Kategori keaktifan bertanya siswa sangat rendah, yaitu hanya 2 orang saja. Kemudian banyak siswa yang menjawab juga rendah, yaitu hanya sekitar 3 orang saja. Kemudian pada kategori diskusi itu sangat rendah ya, siswanya yang ikut berdiskusi itu hanya 1 orang saja pada prasiklus. Kemudian untuk siklus pertama, keaktifan siswa dalam bertanya meningkat ya menjadi 7 siswa. Kemudian pada sesi menjawab mengalami peningkatan juga, yaitu sebanyak 8 siswa yang ikut berpartisipasi dalam menjawab. Kemudian pada sesi diskusi ya, peningkatan siswa dalam aktif ikut berdiskusi ini juga sangat meningkat ya, yaitu 5 orang yang ikut berdiskusi ya. Berbeda dari prasiklus tadi, hanya 1 orang saja. Kemudian pada siklus kedua ya, keaktifan siswa dalam bertanya sangat meningkat jauh, yaitu sebanyak 15 siswa ikut berpartisipasi dalam bertanya. Dan pada partisipasi menjawab, siswa yang ikut menjawab pada aktivitas diskusi itu sebanyak 16 siswa. Dan pada sesi berdiskusi ya, ada sebanyak 12 siswa yang ikut berdiskusi. Nah, kemudian di sini ada diagram juga ya. Nah, kemudian di sini ada jadwal penelitian dan anggaran penelitian. Nah, jadwal yang dilakukan oleh peneliti pada
Penelitian ini ya, perencanaannya itu dilakukan pada tanggal 12 April 2026, yaitu menyusun RPP perbaikan. Kemudian dilakukan siklus 1 pada tanggal 19 Mei 2026, ya, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan blok pecahan dan tes akhir siklus 1. Nah, kemudian melakukan refleksi siklus pada tanggal yang sama, yaitu 19 Mei 2026, yaitu dengan menganalisis hasil tes, kemudian identifikasi kelemahan dan rencana perbaikan. Nah, kemudian dilakukanlah siklus kedua pada tanggal 26 Mei, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan permainan edukatif dan berteaching. Kemudian yaitu melakukan refleksi siklus 2 pada tanggal yang sama, yaitu 26 Mei 2026, yaitu menganalisis hasil tes dan menyimpulkan efektivitas perbaikan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2026, yaitu menyusun laporan penelitian secara lengkap. Kemudian ada tabel anggaran penelitian ya. Pada penelitian ini menghabiskan dana sebanyak 81.000, yaitu untuk fotokopi, penggandaan modul, kemudian transportasi, alat tulis, media yang digunakan ya, yaitu sebanyak total anggarannya 81.000. Dan pada penelitian ini memiliki bekerja sama dengan guru lain, yaitu Bapak Eko Yulianto, SPDGR. Nah, pada bab 5 ini, yaitu yang berisikan penutup, kesimpulan dari penelitian ini adalah studi tindakan kelas yang dilakukan di kelas 5 ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan media konkret dapat meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan hasil belajar, dan meningkatkan fokus belajar siswa. Jadi, kesimpulan pada penelitian ini adalah penggunaan media nyata, media konkret ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan aktivitas siswa, dan meningkatkan fokus belajar siswa. Kemudian saran yang diberikan yaitu disarankan untuk guru secara rutin menerapkan media konkret seperti blok pecahan saat mengajarkan matematika, terutama pada topik penjumlahan dan pengulangan pecahan. Nah, jadi diharapkan guru bisa menggunakan media blok pecahan ketika materi pecahan, penjumlahan, dan pengulangan. Penggunaan alat ini terbukti dapat bermanfaat untuk siswa dalam memahami konsep penyamaan penyebut dan menyederhanakan pecahan dengan lebih mudah.